印，否则那畜生冲出去，谁也拦不住。Bab 616-620. Mendengar ini, Xiao Yan memutar matanya tak berdaya, jelas merasa tak berdaya atas tipu muslihat bambu tua. Oke, kamu masih cemberut, kamu tahu bahwa semangat juangmu adalah impian banyak orang, kamu tidak ingin pelit dan tetap baik. Zulao melihat bahwa Xiao Yan sedikit putus asa, dan langsung dimarahi sambil tersenyum. Ngomong-ngomong, Zulao, aku telah menembus ke Kaisar Dou Bintang 6, mengapa aku tidak memiliki kekuatan hidup dan mati di tubuhku? Xiao Yan berpikir berulang kali dan memutuskan untuk menceritakan rahasia ini. Lagi pula, sejak bergabung dengan Paviliun Dupa Pembakaran, Zulao ini memiliki semua yang disadari Xiao Yan tentang dirinya sendiri, apakah itu dari kolam Kaisar Xuanling atau pegunungan gurun. Apa? Saat suara Xiao Yan jatuh, tawa Zu tua itu langsung mengeras, digantikan oleh tatapan yang berat. Kamu benar-benar tidak memiliki kekuatan hidup dan mati di tubuhmu. Penatua Zu ragu-ragu karena tidak percaya. Seperti yang kita semua tahu, setelah Dou Emperor Bintang 5 disempurnakan, dia dapat menembus Dou Emperor Bintang 6, tetapi kesempatan untuk terobosan ini adalah untuk melampaui malapetaka. Seberangi kesengsaraan Dou di Bintang 6. Setelah gagal, kekuatan perampok akan turun satu bintang dalam cahaya, dan akarnya akan rusak dalam kasus serius, dan mereka akan langsung jatuh. Namun, meskipun kesengsaraan Dou di Bintang 6 ini adalah kesulitan yang telah melanda Tianjiao yang tak terhitung jumlahnya, jika diatasi, kekuatannya akan mengalami perubahan kualitatif. Kekuatan hidup dan mati lahir di dalam tubuh. Kekuatan hidup dan mati adalah penghalang masuknya makhluk abadi yang kuat. Aku sudah memeriksanya berkali-kali, tidak. Xiao Yan menggelengkan kepalanya berat. Tidak mungkin, aku belum pernah mendengar bahwa Dou di Bintang 6 tidak memiliki kekuatan hidup dan mati di tubuhnya, tidak termasuk beberapa metode kultivasi yang sangat istimewa. Kata Zulao perlahan, metode kultivasi khusus. Xiao Yan bertanya-tanya, yang disebut metode kultivasi khusus, misalnya, beberapa alien, hanya mengandalkan kultivasi kekuatan fisik atau kontrol boneka, atau kekuatan yang melahap jiwa orang lain, setelah kekuatan mereka menembus Kaisar Dou Bintang 6, kekuatan hidup dan mati tidak akan lahir, tetapi orang-orang ini sama-sama menakutkan. Tetapi jika tidak ada kekuatan hidup dan mati dalam tubuh, puncak di masa depan hanya akan menjadi puncak Dou Di. Gelombang 8 sampai 1 gelombang Zhong Wen Wang Wo, Hi gelombang 8, gelombang M. Karena menembus puncak Dou Di dan menjadi Dou Xian, kekuatan hidup dan mati sangat penting. Kata-kata Xiao Yan bergema di benak Lao Su. Tapi aku belum selamat dari kesengsaraan Kaisar Pertarungan Bintang 6. Xiao Yan ragu-ragu sejenak, tetapi segera memutuskan untuk mengatakannya. Tidak ada kesengsaraan. Lalu bagaimana kamu menembus Bintang 6 Dou Di? Zulao mendengarnya, bukan hanya dia sedikit marah. Kembali di pegunungan gurun, Senior Medwood Immortal Master memberi saya api suci, dan setelah saya menelannya, kekuatan saya meroket seperti ini. Adapun kesengsaraan Kaisar Dou Bintang 6, tidak pernah muncul dari awal sampai akhir. Kata Xiao Yan, saya telah menuliskan masalah ini untuk Anda. Ketika saya kembali dan memeriksa informasinya, saya akan memberi Anda penjelasan. Situasi Anda benar-benar aneh. Penatua Zu juga bingung. Jelas, tidak ada apapun di tubuh Kaisar Petarung Bintang 6 seperti Xiao Yan. Kekuatan hidup dan mati sangat tidak berdaya. Kalau begitu Xiao Yan ada di sini untuk berterima kasih pada Lao Zu dulu. Xiao Yan menangkupkan tangannya. Tidakkah menurutmu aku memanggilmu ke sini untuk ini, kan? Penatua Zu berjanji pada Xiao Yan untuk berbalik dan menyelesaikan masalah bahwa Kaisar Dou Bintang 6 tidak memiliki kekuatan hidup dan mati di tubuhnya, lalu perlahan duduk di kursi dan berkata dengan santai. Aku tidak tahu apa lagi itu. Kata Xiao Yan perlahan. Jelas Xiao Yan tidak akan benar-benar berpikir bahwa lelaki tua ini memanggilnya ke sini untuk masalah ini. Aku ingin tahu apakah setelah kamu melahap api suci, apakah itu berpengaruh pada kekuatan jiwamu. Saat berikutnya, Zulao langsung menuju ke topik. Pengaruh api suci pada kekuatan jiwa. Xiao Yan bingung ketika mendengar kata-kata itu, tetapi dia tidak berbicara. Sebaliknya, dia menutup matanya dan beristirahat. Pada saat ini, Seng Yanjing ditangguhkan di Laut Douqi, dan di sebelah Seng Yanjing,
ada binatang api yang mendengkur. Setelah merasakan kekuatan jiwa di alam jiwa di dalam tubuh, sepertinya tidak ada perubahan kecuali setelah menelan cairan jiwa untuk meningkatkan kekuatan jiwa. Tidak, kekuatan api suci tidak berpengaruh pada kekuatan jiwa. Xiao Yan bertanya-tanya mengapa Zhu Tua ini menanyakan itu padanya. Tidak, ketika Zhu Tua mendengar kata-kata itu, dia menggelengkan kepalanya dan bergumam pada dirinya sendiri. Zhu Tua, jangan brengsek, katakan saja padaku. Xiao Yan sangat penasaran saat ditanya oleh Tuan Su. Hehe, karena api suci tidak berpengaruh pada kekuatan jiwamu, maka kamu sedang melihat kekuatan spiritual di tubuhmu. Setelah Old Zhu selesai berbicara, tiba-tiba ada fluktuasi yang sangat panas di matanya. Inskripsi inti dari kehidupan Ni Gongwan. Xiao Yan tertegun sejenak. Jelas bahwa Xiao Yan tidak peduli dengan kekuatan spiritual ini sejak dia meninggalkan paviliun Fenxiang. Pertama, metode kultivasi dari kekuatan spiritual inilah yang masih belum diketahui Xiao Yan. Anda tahu, kedua, meskipun Xiao Yan memiliki potensi master formasi pertempuran, penggunaan kekuatan mentalnya tidak berbeda dengan anak berusia 3 tahun. Mari kita lihat bagaimana kekuatan mentalmu, kata Zulao Zaidu. Leng Om. Saat berikutnya, Xiao Yan. Di mana prasasti inti dari kehidupan Ni Gongwan? Xiao Yan sangat terkejut. Jangan khawatir, sepertinya Ni Gongwanmu tidak bisa menahannya lagi, jadi kamu bisa merasakan tubuhmu dengan hati-hati dan melihatnya. Zhu Lao tersenyum. Bagaimana mungkin? Saat berikutnya, Xiao Yan melihat prasasti inti dari gerakan ilahi tidak jauh dari Ni Gongwan. Pada saat ini, prasasti inti dari kehidupan natal ilahi perlahan-lahan berputar, dan pinggirannya dibungkus oleh kekuatan api suci kaki kuning Xiao Yan. Sepertinya apa yang aku harapkan tidak salah. Meskipun aku tidak tahu mengapa, kekuatan spiritual ini memiliki hubungan yang tidak biasa dengan Seng Yan. Saat berikutnya, kata Zulao dengan suara panas. Apa? Xiao Yan tiba-tiba terkejut, lalu mencoba merasakan kelainan di tubuhnya. Jangan panik gelombang, mari kita lihat dulu kekuatan mentalmu telah mencapai berbagai tingkatan. Tepat ketika Xiao Yan sedang terburu-buru, suara tetua Zhu datang. Bagaimana menurutmu? Xiao Yan bertanya dengan keras. Kamu dengan hati-hati memahami pola cahaya pada prasasti inti. 1 lingkaran adalah level 1, dan 10 lingkaran adalah level 10. Jajaran Master Formasi Dou dibagi menjadi Master Formasi Dou Putih, Grand Master Formasi Dou Kuning, Master Kaisar Formasi Dou Merah, Master Immortal Formasi Black Dou, dan Saint Master Formasi Dou Emas. Setiap level dibagi menjadi 10 pola. Penatua Zhu berbicara perlahan. Kuning. Ketika Xiao Yan mendengar kata-kata itu, dia segera merasakan kedalaman prasasti inti di tubuhnya sesuai dengan apa yang dikatakan Zhu Lao, tetapi menemukan bahwa ketika Xiao Yan menggunakan kekuatan mentalnya untuk pergi ke prasasti inti benar-benar menyebar. Semburan halo kuning. Seorang master formasi kuning berpola 6. Ketika anak ini pertama kali bergabung dengan paviliun Fenxiang, kekuatan mentalnya baru saja mencapai level teks padat. Aku tidak pernah membayangkan bahwa hanya dalam 5 tahun, dia benar-benar akan mencapai level seorang master formasi kuning. Bahkan aku, bakat ini di luar jangkauan. Zhu Lao menggelengkan kepalanya dengan mengejek. Ini belum selesai. Tunggu, bagaimana mungkin? Ini benar-benar merah. Saat Xiao Yan terus merasakan prasasti inti di tubuhnya, lampu merah langka tiba-tiba muncul di seluruh rumah. Lampu merah ini berbeda dari lampu biasa. Itu tidak memiliki kekuatan apapun, tapi itu membuat orang merasakan gelombang kematian. Anak ini mungkin orang yang paling luar biasa di paviliun dupa pembakaranku selama hampir 1000 tahun. Zhu Lao melihat lampu kuning dan lampu merah yang terus berubah pada tubuh Xiao Yan di depannya, dan sudut mulutnya menggeliat sedikit. Karena lampu merah pada tubuh Xiao Yan tampaknya berumur pendek, itu menghilang tanpa jejak dalam waktu singkat, dan kemudian tubuh Xiao Yan dengan cepat mendapatkan kembali cahaya kuning cerah. Gelombang 8 sampai 1 gelombang Zhong Wenwang. Oh, gelombang 8, gelombang M. Hehe, anak ini tidak buruk, dia tahu cara memasukkan dan mengeluarkan sesuatu. Penatua Zhu berkata dengan kagum. Batuk, batuk. Saat berikutnya, Xiao Yan terbatuk keras beberapa kali, terlihat sangat malu. Ketika dia melahap api suci di pegunungan gurun sebelumnya, meskipun kekuatan api suci membuat Xiao Yan Fenjue berevolusi menjadi peringkat abadi, dan juga menyebabkan kekuatan Xiao Yan meroket,
pada saat itu, Xiao Yan tidak merasakan kekuatan dari api suci dan inti dari takdir ilahi. Prasasti itu memiliki resonansi lain. Sekarang setelah Zulao mengatakan ini, dia buru-buru mengerahkan kekuatan api suci di tubuhnya untuk berkumpul menuju prasasti inti kehidupan dewa. Adegan aneh muncul. Sama seperti Xiao Yan memobilisasi kekuatan api suci di tubuhnya untuk mengumpulkannya, keduanya tampaknya beresonansi sangat buruk, dan kemudian prasasti inti dari kehidupan ilahi tiba-tiba menjadi gila, dengan gila-gilaan menyerap kekuatan api suci Xiao Yan. Saat prasasti inti kehidupan Sendong menyerap kekuatan api suci, seberkas cahaya kuning dan cahaya merah berumur pendek muncul di sekitar Xiao Yan. Oke, tidak apa-apa. Suara kursif Zhu tua perlahan bergema di rumah kayu, dan kemudian Xiao Yan hanya merasa bahwa laut spiritualnya yang lemah tiba-tiba bergetar, dan dia kehilangan akal sehatnya dalam sekejap. Zhu tua, ini. Xiao Yan perlahan menarik kekuatan api sucinya dan prasasti inti kehidupan ilahi, dan kemudian menatap Zhu Lao dengan rasa ingin tahu. Sepertinya apa yang kuharapkan tidak salah. Kekuatan api suci ini memiliki peningkatan kekuatan spiritual yang mengerikan. Hanya dengan mengandalkan kekuatan api suci ini, kamu telah mencapai level master hebat dari arai pertarungan 6 pola. Ini bisa dikatakan sebagai satu langkah ke langit. Penatua Zhu berkata perlahan, dengan kepuasan yang langka dalam suaranya. Kekuatan api suci benar-benar dapat meningkatkan kekuatan spiritual. Xiao Yan juga mendengar ini untuk pertama kalinya. Lagi pula, Seng Yan adalah kekuatan api yang paling menakutkan antara langit dan bumi. Bagaimana itu bisa meningkatkan kekuatan spiritual? Ini adalah sesuatu yang belum pernah didengar Xiao Yan. Jangan bilang itu kamu, bahkan aku belum pernah mendengarnya. Tapi berdasarkan kesimpulan yang saya buat selama bertahun-tahun, tampaknya itu benar. Adapun rahasianya, aku khawatir kamu, anak laki-laki dengan api suci. Ngomong-ngomong, aku baru tahu ada yang tidak biasa di tubuhmu. Lautan pertempuran Qi, lautan jiwa dan lautan roh. 3 lautan adalah satu. Anda harus menjaga keseimbangan yang baik di antara mereka. Jika tidak, kecelakaan akan berdampak besar pada potensi masa depan Anda. Zhu Lao memberi pelajaran. Ya, Xiao Yan mengangguk, dia secara alami adalah keberadaan 3 lautan ini. Meskipun kuat, tetapi ada juga banyak bahaya yang tidak terlihat. Setelah Laut Douqi menderita luka yang tidak dapat diperbaiki, laut spiritual dan laut jiwa juga akan terpengaruh. Ngomong-ngomong, Lao Zhu, apa Master Besar Formasi Dou? Xiao Yan memang agak bingung dengan apa yang baru saja dikatakan Lao Zhu. Haha, sistem peringkat Master Formasi Dou dibagi menjadi warna perwakilan Grandmaster Formasi Dou berwarna putih, warna perwakilan Grandmaster Formasi Dou berwarna kuning, warna perwakilan Master Kaisar Formasi Dou berwarna merah, warna perwakilan Formasi Dou Immortal Guru berwarna hitam, dan warna perwakilan Guru Formasi Dou adalah hitam, emas. Setiap pola sesuai dengan kekuatan relatif. Misalnya, Master Formasi Pertarungan 1 pola sebanding dengan Petarung Suci Bintang 1, Grandmaster Formasi Pertarungan 1 pola sesuai dengan Kaisar Petarung 1 Bintang, dan seterusnya. Warna yang disebutkan di sini adalah warna prasasti yang diringkas dari prasasti inti Anda. Penatua Zhu berbicara perlahan. Jadi begitu, gumam Xiao Yan. Dengan kekuatan api suci itu, dia baru saja menaikkan prasasti inti dari gerakan dewa, yang hanya seperempat tubuhnya, menjadi kuning 6 pola secara tiba-tiba. Ini berarti Xiao Yan sudah menjadi master formasi pertempuran yang hebat saat ini. Seorang master formasi Dou yang sebanding dengan Kaisar Dou Bintang 6. Para master hebat dari formasi pertempuran dibagi menjadi kesuksesan kecil dan kesuksesan besar. Saya melihat aura prasasti inti Anda sekarang. Anda sekarang harus berada di ranah Master Formasi Pertarungan 6 Pola, Grandmaster, Xiao Cheng. Begitu Anda menginjakan kaki di Dacheng, saya khawatir pertarungan bintang 8 Kaisar bisa memperjuangkannya. Namun, dengan kekuatanmu saat ini, hanya mengandalkan Xiao Cheng, master hebat dari formasi pertempuran 6 Pola, dan pembangkit tenaga listrik di bawah penyelesaian Dou di bintang 6, aku khawatir kamu tidak perlu takut. Penatua Zhu tersenyum perlahan, dan ada sedikit kebanggaan dalam suaranya. Ini adalah kengerian Master Formasi Dou. Di akhir kalimat, Zhu Lao takut Xiao Yan akan bingung, dan buru-buru menjelaskan. Zhu tua, meskipun aku telah mencapai tingkat Master Besar Dou Zen, kekuatan spiritualku. Xiao Yan menggelengkan kepalanya, karena Xiao Yan tahu bahwa meskipun dia telah mencapai tingkat Grandmaster Besar Dou Zen, dia masih tidak ada masalah dengan itu.
Saya tidak tahu apa-apa tentang penggunaan formasi pertempuran dan penanaman kekuatan spiritual. Hehe, jangan khawatir, tunggu aku memberitahumu perlahan. Penatua Zhu tersenyum perlahan, lalu bergumam. Kekuatan tirani master formasi pertempuran bergantung pada kekuatan spiritualmu. Seperti yang kita semua tahu, kultivasi kekuatan jiwa dapat menggunakan beberapa harta surga dan bumi, dan bahkan asal-usul jiwa yang ditinggalkan oleh beberapa kekuatan besar, jadi kultivasi kekuatan jiwa relatif mudah, tetapi kekuatan spiritualnya berbeda. Aku tidak tahu cara apapun untuk meningkatkan kekuatan spiritualku, setidaknya sekarang. Hanya dengan terus-menerus menyempurnakan kekuatan spiritualku, aku perlahan bisa meningkat. Aku khawatir kesulitan menggiling jauh di luar imajinasimu. Zhu Lao tertawa, tapi ada suara dingin yang langka. Jelas, bahkan bambu tua pun tidak bisa. Zhu tua, apa hubungan antara kekuatan jiwa dan kekuatan spiritual ini? Xiao Yan bertanya. Pertanyaan bagus. Kekuatan jiwa ada di utama, siap untuk pergi, untuk menyerang jiwa musuh untuk menyebabkan kelesuan atau bahkan pembunuhan instan. Ini adalah pembunuhan satu pukulan, tetapi kekuatan spiritualnya berbeda. Kekuatan spiritual berada di luar utama, dan itu agak mirip dengan Douki Anda. Anda dipersilakan untuk mengatakan bahwa itu bisa menjadi dendam kedua Anda. Bayangkan saja gelombang saat itu, kekuatan mentalmu akan diubah menjadi formasi untuk menjebak musuh, dan saat kamu menggunakan metode guntur, aku khawatir musuh yang kuat tidak akan mampu menahannya, aku khawatir itu di antara rekan-rekan, di tangan yang tak terkalahkan. Karena kekuatan jiwa tidak terlihat, tetapi kekuatan roh itu ada. Kata Zhu Lao tanpa ekspresi. Kekuatan jiwa ada di dalam, kekuatan spiritual ada di luar. Pembalasan kedua, Xiao Yan terus mengulang, jelas mencerna informasi yang dikatakan Tetua Zhu. Ya, tidak ada level khusus untuk kultivasi kekuatan spiritual, karena praktisi yang menguasai kekuatan spiritual terlalu langka, bahkan di seluruh benua Xuanling kita, saya khawatir hanya ada beberapa orang. Namun, kekuatan-kekuatan mentalmu menentukan kekuatan master formasi pertempuranmu. Hanya dengan terus meningkatkan kekuatan spiritualmu, peringkatmu sebagai master formasi pertempuran akan terus meningkat. Begitu kekuatan spiritualmu dikembangkan, formasi di tanganmu akan menjadi dunia, dan ribuan orang kuat akan musnah dengan sopan. Master formasi Dou sebenarnya sangat menakutkan. Xiao Yan tidak bisa menahan perasaan sedikit panas ketika Su Tua mengatakannya. Adapun metode kultivasi kekuatan spiritual. Selanjutnya, setelah Old Zhu selesai berbicara, sebuah benda bulat muncul langsung di tangan Old Zhu dan terbang menuju Xiao Yan. Apa ini? Gumam Xiao Yan, tapi dia merasakan fluktuasi yang sangat kuat dari benda itu. Apa ini? Xiao Yan menangkap benda yang terlempar dari tangan Lao Zhu, lalu berkata perlahan. Apa yang muncul di depan mata Xiao Yan adalah hal kecil tapi sangat aneh. Baru saja mulai, rasa sakit yang menusuk hati terpancar darinya, yang membuat Xiao Yan sedikit terkejut. Anda harus tahu bahwa Xiao Yan sekarang berada di tahap akhir dari bintang 6 Doudi. Dengan tambahan kekuatan api aneh dan kekuatan api suci, benda ini sebenarnya bisa membuat Xiao Yan mengalami fluktuasi yang cukup untuk menunjukkan kehebatan benda ini. Melihat lebih dekat, dia melihat nampan bundar seukuran telapak tangan di tangannya. Di baki bundar, ada banyak rune misterius. Jika Anda menghitungnya dengan hati-hati, tampaknya ada sebanyak 12 rune. Ini adalah penggiling spiritual. Penatua Zhu berkata perlahan dengan suara tenang. Cakram gerindra spiritual. Mendengar ini, Xiao Yan sepertinya sudah menebak fungsi benda ini. Lagi pula, setelah memegangnya, prasasti inti dari gerakan ilahi di tubuhnya memancarkan ledakan kegembiraan. Itu benar, itu penggiling spiritual. Sebelum Anda, satu-satunya cara untuk mengembangkan kekuatan spiritual adalah dengan terus mempertajam kekuatan spiritual melalui penggiling spiritual ini untuk meningkatkan kekuatan guru formasi Dou. Metode lain adalah melahap penggiling spiritual, tetapi metode ini jarang digunakan. Lagi pula, perolehan cakram gerindra spiritual ini hanya dapat ditemukan di beberapa reruntuhan kuno yang langka. Jika ditelan langsung, tapi kamu tidak tahu apakah itu keberuntungan atau sesuatu yang lain, kekuatan api suci ini benar-benar dapat membantu kemajuan kekuatan spiritualmu. Zhu Lao tertawa. Hehe, jaga baik-baik cakram gerindra spiritual ini. Untuk mempertajam kekuatan spiritual, kamu hanya perlu membubarkan jejak kekuatan yang terkondensasi dari prasasti inti untuk masuk. Ingat,
Jangan melahap cakram penggilingan spiritual ini kecuali benar-benar diperlukan. Lagi pula, hanya ada beberapa dari benda-benda ini di seluruh benua Xuanling. Jika seseorang menghilang, tidak akan ada lagi. Kata Zhu Tua. Murid menerima perintah. Xiao Yan menyingkirkan roda gerindra spiritual, dan kemudian membungkuk kepada Penatua Su. Sebagai orang yang cerdas, Xiao Yan secara alami tahu betapa dia sangat menghargai roda gerindra spiritual ini. Kekuatanmu tampaknya sedikit menakutkan. Setelah melakukan semua ini, Zhu Tua sedikit menatap Xiao Yan. Almarhum bintang 6 Doudi. Xiao Yan tidak berusaha menyembunyikannya, katanya langsung. Pada tahap selanjutnya dari bintang 6 Doudi. Kali ini kompetisi tim harus didahulukan. Ambil Lao berkata dengan jelas. Tidak masalah. Xiao Yan secara alami setuju dengan percaya diri. Tidak apa-apa, tidak apa-apa, cepatlah nak. Jangan ganggu aku tidur. Zhu Lao buru-buru berkata. Murid pensiun. Xiao Yan tersenyum perlahan, lalu berjalan keluar rumah kayu dan menutup pintu dengan lembut. Ngomong-ngomong, sepertinya ada seseorang di aula bawah yang perlu memperbaiki pil obat kaisar tingkat 2. Kamu bisa pergi dan melihatnya. Xiao Yan baru saja berjalan beberapa langkah saat suara Zhu Tua terdengar dari belakangnya. Apakah itu pil obat dari peringkat kedua kaisar? Kebetulan aku sudah lama tidak membuat pil obat. Masih ada 5 hari sampai kompetisi tim. Besok, Mu Yingying's bencana mungkin berakhir. Mari kita tunggu dan lihat lusa. Xiao Yan tersenyum dan kemudian menghilang. Aku tidak tahu kenapa, tapi aku punya firasat bahwa anak ini tampaknya lebih menakutkan daripada orang itu pada awalnya. Dan sepertinya penguasa langit yang bergerak juga akan memancarkan kecemerlangannya sendiri. Zhu Lao perlahan menatap Xiao Yan yang menghilang dan berkata, di Hall of Earth, kediaman 5 kakak beradik. Apakah senior brother Five sudah bangun? Suara seperti bel perak terdengar di luar pintu. Nona kedua, kamu tidak bisa masuk, kakak laki-laki kelima masih belum pulih, dan tidak ada yang terlihat kecuali Tuan Aula. 2 orang di luar pintu memandangi penyihir kecil di depan mereka dengan ketakutan. Apakah kamu tidak tahu siapa aku? Ling Xuan menghela nafas sedikit tidak senang. Biarkan dia masuk. Suara Wang Chen terdengar dari pintu. Ketika kedua penjaga mendengar kata-kata itu, mereka tidak berbicara untuk beberapa saat. Kakak senior kelima, apakah kamu baik-baik saja? Ling Xuan dengan cepat memasuki ruangan dan berbicara langsung. Jangan khawatir, kakak kelimamu baik-baik saja. Wang Chen tidak terkejut saat melihat penyihir kecil itu datang lagi. Kakak senior nomor 5, kamu tidak bertarung melawan Xiao Yi saat itu, bagaimana mungkin kamu tiba-tiba? Melihat cedera Wang Chen telah meningkat pesat, Ling Xuan ragu sejenak. Tidak tahu. Aku khawatir Xiao Yan ini tidak sesederhana kelihatannya di permukaan. Nafas orang ini, bahkan jika itu adalah pukulan terakhir bagiku, aku bisa merasakan bahwa aku tidak menggunakan semua kekuatanku. Kuperkirakan kekuatan orang ini setidaknya sama dengan kamu dan aku, atau bahkan lebih kuat. Bagaimana mungkin? Ling Xuan segera berkata dengan tidak percaya ketika dia mendengar kata-kata itu. Tidak ada yang tidak mungkin, orang ini sangat kuat. Wang Chen berkata tanpa senyum. Aku akan mencari ayahku. Ling Xuan mendengar kata-kata itu, dan segera pergi dari sini tanpa henti. Hehe, tapi aku sudah lama tidak melihat penyihir kecil ini. Wang Chen tersenyum. Mon, bagaimana kabar saudara senior lainnya sekarang? Cedera Wang Chen tidak terlalu serius. Lagi pula, Xiao Yan juga mencoba mengejutkan orang lain, jadi dia tidak membunuhnya. Begitu suara Wang Chen turun, seseorang di luar pintu perlahan masuk, dan kemudian berkata, kakak senior Hui Wu, dalam beberapa hari terakhir, kakak keempat telah berlatih dalam pengasingan. Kakak senior ketiga tampaknya telah gagal dalam memurnikan pil obat tingkat kaisar tingkat 2, yang membuatnya bingung. Dia sangat sibuk akhir-akhir ini. Adapun kakak kedua, dia selalu datang dan pergi tanpa jejak. Belum lagi kakak senior, kata Monty. Silakan, kompetisi tim akan dimulai dalam beberapa hari. Wang Chen berkata perlahan. Ngomong-ngomong, kakak kelima, semua orang di Istana Surgawi tampaknya telah mundur dari kompetisi tim ini. Monty ragu-ragu sejenak, lalu angkat bicara. Oh, apakah ada misi lain untuk mengirim mereka bertuju keluar? 7 orang dari Istana Surgawi keluar pada saat yang sama, tugas ini agak besar. Ayah, kamu harus memberiku penjelasan kali ini. Di ruangan tertentu di aula bawah tanah, Ling Xuan berkata dengan tidak masuk akal kepada seorang pria paruh baya di depannya.
Aduh, putri kecilku, siapa yang memprovokasimu kali ini? Pria parubaya itu tersenyum perlahan, mengangkat cangkir giok halus di tangannya, lalu berkata kepada Ling Xuan di depannya. Aku tidak peduli, aku ingin kamu memberiku penjelasan. Kata Ling Xuan. Apa yang sedang terjadi? Pria parubaya itu bertanya. Ada seseorang di Hall of People yang masuk ke Burning Heaven Territory tanpa izin. Kami ingin mengundangnya ke hall kami untuk menjelaskan satu atau dua hal, tapi kami tidak pernah berpikir bahwa orang ini sombong dan tidak masuk akal, jadi kami tidak bisa. Ayah, kamu bilang orang ini tidak penuh kebencian. Kamu harus menunjukkan warna padanya. Ling Xuan berkata dengan penuh semangat. Hei, ternyata ada yang dibuli. Pria parubaya itu tersenyum perlahan gelombang dan berkata sambil tersenyum di dalam hatinya. Saya ingat bahwa di antara para murid di aula orang, yang masih berada di paviliun dupa pembakaran, tampaknya tidak ada pembangkit tenaga listrik di atas Dou di bintang 6. Bagaimana mungkin Wang Chen terluka? Pria parubaya itu menganalisis. Aku tidak tahu trik apa yang digunakan anak itu. Di tempat kompetisi, kakak senior Wang Chen pingsan tanpa bergerak darinya. Kata Ling Xuan. Satu gerakan. Suara Ling Xuan baru saja jatuh, dan ada sedikit keraguan dalam nada suara pria parubaya itu. Siapa nama murid di kuil itu? Pria parubaya itu bertanya. Xiao Yan. Ling Xuan berkata dengan ringan, dengan sedikit kebencian dalam suaranya. Saat kata-kata Ling Xuan baru saja selesai, cangkir batu giok di tangan pria parubaya itu hancur seketika. Jangan khawatir tentang masalah ini, patuhlah, Xiao Yan ini adalah orang yang ditunjuk oleh Istana Surgawi dan Istana Manusia untuk dilindungi. Pria parubaya itu berbicara perlahan. Bagaimana mungkin? Ling Xuan sedikit terkejut ketika mendengar kata-kata itu, karena jarang melihat ayah begitu terharu. Gelombang 8 sampai 1 gelombang Zhong Wen Wang Wo, Hi gelombang 8, gelombang M. Jangan katakan apa-apa lagi, itu hanya karena anak ini adalah apoteker peringkat 2 kaisar. Xiao Yan, sebenarnya adalah seorang apoteker kekaisaran kelas 2. Setelah Ling Xuan selesai berbicara, dia tiba-tiba merasa kepalanya kosong. Oke. Turun dengan patuh dan bersiap untuk kompetisi tim. Ayah punya sesuatu untuk dilakukan. Pria parubaya itu berkata, seolah dia telah mengambil keputusan. Pada saat yang sama, di tempat yang jauh dari paviliun dupa pembakaran, beberapa rahasia yang tidak diketahui sedang dipentaskan. Three Hall Masters, tindakan dunia hantu sangat tidak seimbang baru-baru ini. Hanya tempat di mana segel keluar dunia hantu ditemukan oleh saudara Tang api penyucian kita telah muncul di 3 tempat. Segel di 3 tempat ini telah banyak dilemahkan. Bahkan banyak saudara dan saudari yang memiliki tang api penyucian kami telah melarikan diri ke Suantian-Tian oleh banyak hantu. Di punggung bukit gelap yang luas, seorang pria berbaju hitam sosok yang terbungkus menghadapi manusia dengan nafas pelangi di depannya. Pria berbaju hitam itu memiliki nafas yang tertahan. Seperti penguntit yang menyembunyikan keberadaannya. Adapun pria dengan nafas yang kuat, dia juga terbungkus pakaian gelap, tetapi aura pembunuh di antara alisnya sangat bermartabat. Orang-orang diambang hidup dan mati. Apa? Pria itu sedikit marah. Karena kekhususan sekte mereka, tang penyucian mereka tidak cocok dengan hantu-hantu di dunia hantu ini. Sekarang segel di 3 pintu keluar telah melemah, dan hantu-hantu itu lari ke Suantian-Santian. Ini adalah kesalahan purgatori tang mereka. Jika hantu yang kuat menyelinap masuk, maka saya khawatir. Itu akan membawa bencana. Pria itu berkata dengan tajam. Tidak untuk saat ini. Sebagian besar hantu yang memasuki Suansan-Santian hanyalah hantu kecil. Pria berbaju hitam itu berkata dengan hormat. Begitukah? Dunia hantu ini telah mereda selama bertahun-tahun, apakah masih waktunya untuk memulai aksi? Tuan pria aula ketiga perlahan membuka mulutnya dan melihat ke kejauhan. Apakah kamu mengirim seseorang untuk menekan 3 segel keluar? Kalau tidak, setelah segel di pintu keluar dilonggarkan, itu akan menjadi bencana bagi seluruh Suansan-Tian. 3 Master Aula berbicara perlahan, dan aura ganas di tubuhnya sangat bermartabat. 3 segel di pintu keluar dunia hantu, 2 di antaranya telah mengerahkan sebagian besar saudara tang api penyucian kita untuk menjaga mereka. Selama tidak ada hantu di atas 8 bintang, pada dasarnya tidak akan ada masalah. Pria berbaju hitam itu berkata dengan hormat. Lalu apakah ada jalan keluar lain? Master Aula ketiga bertanya dengan penuh tanya. Di mana yang paling dekat dengan paviliun Fenxiang, saya telah memberitahu tua dan muda.
Petik 2. King Lao sendiri mengirim tim 7 orang mereka dari Istana Surgawi, dan tidak akan ada masalah dalam berpikir, kata He Yi. 7 orang di Istana Surgawi. Aku bertemu satu sama lain setiap 10 tahun sebelumnya, dan kekuatan mereka secara keseluruhan memiliki kekuatan untuk melawan Kaisar Dou Bintang 8. Sekarang, aku khawatir itu akan menjadi lebih menakutkan. Master Aula ketiga berkata pada dirinya sendiri. Oke, mengerti, kamu turun, ingat untuk selalu waspada tentang segel pintu keluar dunia hantu, dan jika ada masalah, laporkan sesegera mungkin. Master Aula ketiga berkata perlahan. Ya, setelah pria berbaju hitam selesai berbicara, dia berubah menjadi asap hitam dan langsung menghilang. Karena kehususan sekte, orang-orang di Purgatori Tang ini harus hidup dalam kegelapan, tetapi hanya dengan cara ini mereka dapat dengan tenang mendekati pembantaian hantu, dan beberapa hantu tidak memiliki hati untuk melawan, sehingga mereka akan disimpan oleh orang-orang dari Purgatori Tang. Aku tidak menyangka dunia hantu akan kembali begitu cepat. Bukankah mereka belajar dari pelajaran berdarah terakhir kali? Ketua Aula ketiga berbicara perlahan. Selalu terasa seperti sesuatu yang besar akan terjadi. Tidak, Master Aula kedua tidak ada di sini, dan Kepala Aula pergi ke dunia hantu untuk menyamar lagi. Hidup dan mati tidak pasti. Ketika saya di api penyucian, saya khawatir saya harus meminjam kekuatan dari sekte lain untuk memadamkan malapetaka ini. Master Aula ketiga telah saya rencanakan untuk segera menghilang ke pegunungan yang gelap ini. Susu, Tuan Api Penyucian Tang San Tang cukup beruntung untuk datang ke sini hari ini, yang benar-benar mengejutkan. Saat berikutnya, ketika Master ketiga muncul, dia sudah tiba di tempat yang dijaga ketat di base camp Purgatori Tangnya. Di sini, rantai gelap yang tak terhitung jumlahnya dengan cahaya dingin mengunci rapat massa udara hitam. Suara itu berasal dari udara hitam. Kaisar Hantu, apakah kamu punya rencana di dunia hantu? Apakah kamu berencana untuk menyerang Suan Santian kita? Master Aula ketiga perlahan mondar-mandir ke sisi Ki Hitam, diisolasi oleh rantai khusus itu. Ki Hitam sudah menjadi benda yang sekarat saat ini. Haha, aku tidak pernah berpikir bahwa Master Aula ketiga dari Purgatori Tangmu yang bermartabat akan ragu pada hari ini. Hahaha, tapi apa yang ingin saya lakukan di dunia hantu bukanlah sesuatu yang dapat Anda bayangkan. Ketika pasukan dunia hantuku tiba, itu akan menjadi hari ketika seluruh Santianmu akan dihancurkan. Dia berkata dengan kejam, dan hantu-hantu yang menakutkan di sekitarnya terus bermunculan, tetapi saat hantu-hantu itu muncul, mereka terbunuh oleh itu. Rantai yang mengalir melalui gas hitam diserap dalam sekejap. Tidak peduli berapa banyak hantu yang datang, tidak ada dari kita di Purgatori Tang yang akan melepaskannya. Master Aula ketiga berkata dengan dingin, dan segera menghilang setelah berbicara. Susu, aku tidak bisa memikirkan beberapa orang dewasa Guixian yang telah memajukan rencana mereka. Menurut situasi ini, aku khawatir dalam 10 tahun. Ketika saatnya tiba, kalian manusia kotor tidak akan mati. Hantu itu berkata dengan murung dan sedih, tapi hanya gemat tak berujung yang menanggapinya. Bagaimana keadaannya? Di sebuah ruang rahasia di kota Xuanling, di luar keluarga kerajaan Xuanling, kata seorang wanita mempesona. Tuanku, 3 dari 9 segel Xuantian telah dibuka. Jika Anda memikirkannya dalam beberapa tahun, Anda akan dapat membukanya sepenuhnya. Ketika saatnya tiba, pasukan dunia hantuku. Wanita itu adalah Blood Rose yang asli. Apa yang Lord Ghost Immortals katakan? Sue Qiangwei melirik pria itu dan kemudian berkata, Tuan Ji Guixian cukup puas dengan apa yang telah Anda lakukan, tetapi mereka ingin membuat rencana ke depan, jadi. Pria itu berbisik, kembalilah dan beritahu mereka bahwa mereka telah menunggu selama ribuan tahun, tidak terlalu singkat. Jika rencananya gagal karena keinginan, mereka akan tahu konsekuensinya. Blood Rose berkata dengan dingin. Juga, setelah memberitahu mereka untuk bersiap-siap, mereka dapat mengambil tindakan setelah kompetisi sekte 3 hari Xuantian dimulai, itu akan menjadi kesempatan terbaik kita. Hanya saja pria di depan Blood Rose langsung menundukkan kepalanya, karena dia tahu hal yang menakutkan dari Blood Rose adalah senyuman aneh ini gelombang ayo kembali. Blood Rose berkata dengan dingin. Untuk waktu yang lama, Nona, seseorang ingin bertemu denganmu. Blood Rose baru saja mengirim pria dari dunia hantu itu pergi ketika sebuah suara datang dari luar ruangan. Aku sudah tidur, jangan lihat. Sue Qiangwei berkata dengan dingin. Sekarang sudah malam,
dan masih banyak hal yang harus disiapkan dan diatur. Pada saat ini, di mana Blood Rose punya waktu untuk melihat orang lain. Orang ini adalah pangeran dari keluarga kerajaan Xuanling. Pelayan di luar ruangan berkata dengan sedikit ketakutan, pangeran dari keluarga kerajaan Xuanling ini, seorang pelayan kecil miliknya, tidak mampu memprovokasi dia. Pangeran dari keluarga kerajaan Xuanling. Tepat ketika Blood Rose hendak pergi, dia tiba-tiba bergumam pada dirinya sendiri. Perjalanan keluarga kerajaan Xuanling ke gurun kematian kali ini merupakan kerugian besar. Mengapa mereka mencariku saat ini? Sudut mulut Sue Qiangwei sedikit terangkat. Setelah pemikiran singkat tidak berhasil, Sue Qiangwei merapikan pakaiannya, hanya untuk mengungkapkan beberapa tempat yang mempesona, lalu berjalan keluar. Nona Blood Rose, lama tidak bertemu. Blood Rose baru saja muncul, dan tepat di atas paviliun beberapa langkah dari ruangan, pemuda tampan itu perlahan berdiri dan tersenyum. Ini sebenarnya Xuanmu. Sue Qiangwei baru saja mendorong ruangan itu dan tiba-tiba melihat Xuanmu muncul di kediamannya. Dia sedikit terkejut. Seperti yang kita semua tahu, Raja Xuanling memiliki banyak keturunan, tetapi satu-satunya yang luar biasa adalah Pangeran tertua Xuan Ce, Pangeran kedua Xuan Wu, Pangeran ketiga Xuan Mu, dan Pangeran keempat Xuan San. Meskipun Pangeran tertua Xuan Ce sangat rendah hati dan tidak memiliki rahasia sama sekali, tetapi darah naik keluar dari intuisi seorang wanita, dan merasa bahwa Pangeran tertua tidak sederhana. Adapun Pangeran kedua, Xuan Wu, dia adalah seorang idiot bela diri yang terobsesi dengan kultivasi sepanjang hari, dan tidak peduli dengan perjuangan di keluarga kerajaan Xuanling. Adapun pangeran keempat, ia memiliki sifat bebas dan mudah dan suka pergi berlatih. Saya tidak tahu mengapa dia diterima sebagai murid oleh wakil kepala Wolf Eagle Legion, salah satu dari 3 legiun utama keluarga kerajaan Xuanling, dan dia jarang ikut campur di pengadilan, urusan. Adapun pangeran ketiga, Xuanmu, menurut legenda, orang ini sangat licik, dan hubungan di istana kekaisaran juga sangat besar, tetapi Raja Xuanling tidak pernah mendirikan tahta pangeran, dan ketiga pangeran ini tidak punya pilihan selain untuk berdiri diam. Miss Blood Rose memang cantik alami, dan dia benar-benar hidup sesuai dengan reputasinya saat melihatnya hari ini. Xuanmu tersenyum perlahan, lalu berjalan menuju Blood Rose. Adapun Xuanmu, seorang pria berotot menatap dengan kejam di sekelilingnya, jelas untuk melindungi Xuanmu. Untuk dapat membuat Dou di bintang 7 kuat mengikutinya bersamanya, kekuatan di balik kayu misterius ini mungkin hanya akan lebih besar dari itu di sisi baiknya. Sue Qiangwei diam-diam berkata di dalam hatinya. Angin macam apa yang membawa pangeran ketiga kepadaku? Blood Rose juga memutar pinggang ular air dan berjalan perlahan. Meskipun dia merasakan bahwa pengunjung kayu misterius ini tidak baik, Blood Rose miliknya juga bukan orang yang tidak dikenal. Ada yang salah dengan orang ini. Saat Blood Rose berjarak 3 meter dari Xuanmu, pria berotot itu tiba-tiba mengencangkan matanya dan berkata, "Saya tidak tahu kenapa. Mundur!" teriak Xuanmu ketika dia mendengar kata-kata itu, dengan tekanan yang luar biasa dalam suaranya. "Hehe, kenapa pangeran ketiga datang hari ini?" Melihat ini, Sue Qiangwei membuka mulutnya sedikit, menghadap pria berotot itu, dia tidak takut. "Aku datang hari ini, pertama untuk menyaksikan kecantikan Miss Blood Rose, dan kedua karena rahasia yang sudah lama menggangguku." Xuan Muyu berkata dengan sungguh-sungguh. "Aku tidak tertarik mengetahui rahasia apapun, tetapi gadis kecil Rong bertanya." Pangeran ketiga tahu untuk membawa seseorang ke rumah orang lain secara pribadi, tapi, kata Blood Rose dengan santai, tetapi kewaspadaan dalam kata-katanya bahkan lebih jelas. "Siu ingin bicara omong kosong." Pria berotot itu buru-buru berkata. "Miss Blood Rose benar, tapi kupikir selama aku menunjukkan ketulusan yang cukup, aku khawatir Nona Blood Rose tidak akan menolak." Saat pria berotot itu hendak mulai, Xuanmu langsung menghentikannya dan menatap Blood Rose jalan. Bahkan rencana Xuanshan dapat mencium fluktuasi yang sangat berbahaya dari kenaikan darah ini. Jelas, bukan karena penampilannya yang cantik dia bisa menjadi kepala dalam pelelangan keluarga kerajaan Xuanling dan kota Xuanling yang besar ini. Lalu bagaimana jika aku mengatakan tidak? Melihat pria berotot itu mengincarnya, Sue Qiangwei berbicara sedikit dengan sedikit amarah. "Wanita, jangan bodoh." Pria berotot yang melindungi Xuanmu berteriak, dan pelayan di sebelahnya buru-buru gemetar ketakutan. "Mengapa tidak? Turun." Mata Sue Qiangwei bergerak sedikit, dia berpikir sejenak, dan langsung menyapa semua pelayan di sampingnya.
Apa yang bisa kamu katakan sekarang? Blood Rose mengetahui kekuatan pria berotot dan Suanmu ini. Jika bukan karena rencana dunia hantu, saya khawatir saat ini, Blood Rose akan membunuh mereka berdua secara langsung. Karena tidak ada orang luar di sini, maka aku akan langsung ke intinya. Saat ini, keluarga kerajaan Xuanling mengkhawatirkan masalah asing. Ayahku telah hilang selama hampir 5 tahun. Pamanku Qintian dan guru nasional Wenzi bertanggung jawab atas segalanya di pengadilan, tapi sebuah negara tidak bisa tanpa pemilik selama sehari, jadi Suanmu berbicara perlahan, dan kemudian cincin koleksi indah di tangannya sedikit menggeliat, dan sebuah kotak batu giok berkualitas tinggi perlahan muncul di tangannya. Haha, Qiang Wei hanyalah seorang gadis, tidak pernah ikut campur dalam urusan pengadilan, dan membuka lelang hanya untuk mencari nafkah. Jika pangeran ketiga untuk masalah ini, silakan kembali. Blood Rose tidak tertarik untuk meningkatkan minat pada kotak di tangan Suanmu, dan tiba-tiba menolak. Nona Qiang Wei, jangan terburu-buru menolak, saya yakin Anda pasti akan berubah pikiran saat melihat benda ini di tangan saya. Ekspresi percaya diri muncul di sudut mulut Suanmu, lalu dia tersenyum. Saya tidak tertarik. Sue Qiang Wei menggelengkan kepalanya, lalu berjalan berkeliling tanpa melihat ke belakang. Tetapi Sue Qiang Wei tahu bahwa semua yang dilakukan Kaisar Xuanling saat ini ditekan oleh Qintian dan dipimpin oleh Wenzi, jadi para pangeran ini juga bersemangat. Begitu mereka menjadi penguasa suatu negara, status mereka akan naik. Pangeran, wanita ini terlalu sombong, apakah kamu membutuhkanku? Pria berotot di sebelah Suanmu berkata dengan suara rendah. Kamu tidak perlu ikut campur, lihat saja. Suanmu mendengar kata-kata itu, dan segera membuka kotak batu giok di telapak tangannya. Jerawat. Dengan suara, kotak giok itu perlahan dibuka oleh Suanmu, dan kemudian aroma harum perlahan terpancar darinya. Ini, cairan kolam Kaisar Xuanling. Saat berikutnya, Blood Rose, yang belum pergi jauh, tiba-tiba berbalik, dan kemudian menatap benda-benda di kotak batu giok di tangan Suanmu dengan takjub. Pada saat ini, telapak tangan Suanmu perlahan terangkat, dan cairan emas di dalam kotak batu giok mengalir perlahan. Meski hanya ada beberapa tetes kecil, dengan kelihayan Blood Rose, dia bisa merasakan esensi besar dari tetesan air emas kecil itu. Energi murni. Tampaknya Nona Mawar Darah mengenali hal ini. Melihat ini, Suanmu tidak bisa menahan senyum. Jika bukan karena Mawar Darah ini yang mewakili seluruh keluarga kerajaan Xuanling dan rumah lelang dari semua ukuran di kota Xuanling, Suanmu pasti tidak akan mengeluarkan hal ini. Lagi pula, benda ini sangat berharga, dan bisa menumbuhkan banyak jenius untuk suatu kekuatan. Aku tidak mengharapkan cairan kolam Kaisar Xuanling yang begitu berharga. Dengan tingkat kemurnian seperti itu, saya khawatir benda ini saja memiliki kepercayaan hampir 70% untuk melampaui kesengsaraan Dou di bintang 6. Blood Rose perlahan membuka mulutnya. Jelas, dia, kepala juru lelang, memiliki keahlian untuk mengidentifikasi harta karun. Bagaimana, jika Miss Blood Rose berpikir tidak apa-apa gelombang benda ini milikmu? Suanmu bertanya ragu-ragu, dan setelah bertanya, kotak di tangannya tiba-tiba tertutup. Aku berjanji, aku akan membantumu di saat kritis. Lagi pula, kami memiliki status khusus dalam pelelangan, jadi. Blood Rose berhenti sejenak, dan menatap kotak batu giok pada tubuh kayu misterius dengan aura berapi-api di matanya. Kesepakatan. Melihat ini, Suanmu tidak bisa menahan kegembiraan. Suanmu tidak berharap pelelangan melakukan yang terbaik untuk membantunya, selama dia bisa membantunya di saat kritis, itu sudah cukup. Hehe, kalau begitu aku berharap kerja sama kita. Bahagia? Aku harus pergi dulu. Suanmu selesai berbicara, dan pergi dengan pria berotot itu, adapun kotak batu giok di tangannya. Melihat dua Suanmu melangkah lebih jauh dan lebih jauh, Blood Rose bergumam dan berjalan untuk mengambil kotak batu giok, tanpa sedikit pun fluktuasi di matanya. Jika bukan karena menunggu rencana itu, Anda akan berpikir bahwa Anda adalah hanya cairan kolam Kaisar Xuanling. Bisakah Anda merayu saya? Rune itu terlihat agak menyeramkan dan suram, seolah menekan kekuatan Blood Rose. Itu sangat mempesona. Ayo, biarkan aku turun dan memeriksa situasi keluarga kerajaan Xuanmu dan Xuanling saat ini. Setelah Blood Rose selesai berbicara, ruang di sekitarnya mulai menggeliat, lalu tertutup. Selanjutnya, tunggu saja dan tonton pertunjukannya. Setelah Blood Rose selesai berbicara, dia langsung pergi ke bisnisnya sendiri.